Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul Analisis Rantai Pasok Supply Chain Kopi di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Di sini kita beranggotakan Chandra Wahyu Saputra, Rizky Aditya, Dimas Destiagia Fantariska, dan saya sendiri Ligar Antarwala Sakti. Latar belakang dari penelitian ini berada di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Karena pada 2016, lahan kopi di Gemawang Temanggung mencapai 5,07 juta hektar. Kopi merupakan salah satu komoditas utama Indonesia, menempati urutan ketiga sebagai produsen di dunia. Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Gemawang, memiliki peran sentral dalam produksi kopi Indonesia. Tetapi, manajemen rantai pasok kopi di wilayah ini memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama terkait struktur yang belum terorganisir dan kurangnya koordinasi antar pelaku rantai pasok. Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yang pertama, bagaimana pengorganisasian pada mata rantai petani dapat ditingkatkan, bagaimana koordinasi sistem pemesanan bahan baku dapat diperbaiki antara mata rantai, bagaimana kolaborasi antar pemerintah dan pelaku rantai pasok dapat ditingkatkan. Kemudian ada tujuan peneliti. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami manajemen rantai pasok serta mengusulkan model rantai pasok yang optimal untuk meningkatkan kinerja di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian yang ada pada penelitian ini. Yang pertama, metodologi dasar penelitian. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Kemudian kita masuk ke metode penentuan lokasi. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposif. Purposif yaitu pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu, didasarkan pada ciri atau sifat yang sudah diketahui sebelumnya sesuai dengan kepentingan. Peneliti secara sengaja mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung sebagai penghasil kopi terbesar di Kabupaten Temanggung. Lalu ada metode penentuan keinforman dan informan. Penentuan keinforman pada penelitian ini dilakukan dengan metode purposif. Keinforman ini akan memberikan informasi yang akan mengarahkan peneliti kepada informan selanjutnya selaku mata rantai berikutnya untuk menelusuri saluran komoditas kopi dari petani sampai dengan konsumen. Penentuan informan berikutnya dalam penelitian ini dilakukan secara snowball sampling. Apa sih snowball sampling? Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan keinforman dari keinforman ini akan berkembang sesuai petunjuknya. Lalu ada entry point pada penelitian ini yaitu konsumen kopi yang berjumlah 20 orang yang terdiri dari petani kopi dari 5 desa di Kecamatan Gemawang dengan produksi kopi tertinggi. Pada metode analisis data, analisis dilakukan dengan melihat struktur rantai pasok yang terbentuk. Output dari hasil analisis ini adalah gambaran umum dan kinerja rantai pasokan kopi dari petani ke konsumen di Kecamatan Gemawang, Temanggung. Manajemen rantai pasok ini akan dianalisis dengan melihat saluran yang terbentuk. Terdapat 5 struktur seperti struktur saluran yang dikemukakan. Yang pertama rantai 1 yaitu supplier, kemudian ada rantai 2 manufaktur, yang kemudian ada rantai ketiga distributor dan rantai keempat retail outlet. Yang kelima yaitu customer. Pada metode analisis data, metode analisis ini digunakan dalam mengetahui model rantai pasok yaitu dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang digunakan yaitu dengan menganalisis struktur rantai pasok, sumber daya rantai pasok, serta bisnis rantai pasok kopi yang berasal dari petani untuk sampai ke tangan konsumen. Yang pertama yaitu menggunakan model rantai pasok ini akan dianalisis dengan model Food Supply Chain Network atau FCSN. Manajemen rantai menjelaskan tentang bagaimana struktur rantai yang terbentuk dari proses yang berjalan. Struktur rantai pasok menjelaskan mengenai anggota atau pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok dan perannya masing-masing, serta bentuk kesepakatan di antara berbagai pihak. Sumber daya rantai meninjau potensi sumber daya yang dimiliki oleh anggota rantai pasok guna mendukung upaya pengembangan rantai pasok yang meliputi aspek sumber daya fisik, teknologi, sumber daya manusia, dan permodalan. Kemudian proses di bisnis rantai menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam rantai pasokan untuk mengetahui apakah keseluruhan alur rantai pasokan sudah terintegrasi dan berjalan dengan baik atau tidak. Setelah semua metode dilakukan, kita akan masuk ke hasil dan pembahasan, di mana hasil pembahasan ini kita akan menampilkan manajemen rantai pasoknya. Yang pertama ada petani, tengkulak, pedagang besar, agroindustri, dan lalu mencapai konsumen. Kemudian ini keterangannya.
Manajemen rantai pasok merupakan proses perencanaan pengorganisasian yang lengkap mulai dari bahan hingga sumber daya yang terlibat dalam rantai pasok. Manajemen rantai pasok ini merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai bahan dan para pemasok ke kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Terdapat 4 model yang terbentuk dari adanya petani tengkulak, pedagang besar, dan agroindustri. Yang pertama, rantai ke-1. Petani menjual kopi kepada tengkulak yang memiliki jarak tempuh terdekat dengan rumah. Petani akan mengeluarkan biaya transportasi minimal 100.000 jika menjual di pasar kabupaten dan tidak mengeluarkan biaya transportasi jika petani menjual kepada tengkulak karena tengkulak akan mengambil kopi ke rumah-rumah petani. Kemudian rantai yang kedua, petani akan memilih menjual kepada tengkulak jika kopi yang mereka jual kurang dari 50 kg. Sedangkan jika yang akan dijual lebih dari 50 kg, petani menjual langsung ke pedagang besar. Biaya transportasi yang dikeluarkan petani untuk mencapai pasar daripada keuntungan yang diterima jika menjual langsung kepada pedagang besar dengan kuantitas kurang dari 50 kg. Rantai ketiga, petani yang memiliki produksi kopi tinggi akan lebih memilih menjual kepada pedagang besar. Menurut petani, biaya transportasi sudah dapat tertutup karena jarak tempuh dengan pasar yang lebih dekat dan kuantitas kopi yang dimiliki petani dapat menutup biaya transportasi. Kemudian rantai yang terakhir, rantai keempat, kopi yang dapat masuk dalam agroindustri harus memiliki kualitas yang sesuai dengan ketentuan pengolahan. Syarat utama yaitu kopi yang dipetik sudah matang atau disebut sebagai kopi cherry. Kopi yang tidak memenuhi kualitas yang dibutuhkan agroindustri akan dijual kepada tengkulak dalam bentuk green bean. Kemudian kita mendapat model rantai pasok. Struktur rantai pasok menunjukkan aktivitas-aktivitas pihak yang terkait dalam rantai pasok. Struktur rantai pasok terdiri atas mata rantai yang menjadi pelaku rantai pasok kopi di Kecamatan Gemawang. Mata rantai yang terlibat terdiri dari lembaga-lembaga yaitu petani, pedagang kecil atau tengkulak, pedagang besar, dan agroindustri. Petani merupakan petani pertama dalam siklus rantai pasok kopi Kecamatan Gemawang. Petani menanggung lebih banyak biaya produksi dibandingkan mata rantai lain. Pedagang kecil maupun pedagang besar merupakan mata rantai yang berfungsi untuk menyalurkan kopi kepada konsumen. Pedagang menanggung biaya produksi yang paling rendah pada rantai ini. Kesimpulan dari penelitian analisis ini, manajemen rantai pasok kopi di sini terbentuk 4 rantai saluran yang belum terjadi pengorganisasian yang cukup karena kurangnya pengetahuan sumber daya. Rantai pasok kopi di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung mengalami kendala manajemen tanpa kesepakatan kontraktual formal dan koordinasi pemesanan bahan baku. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku rantai pasok untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan soft skill dan optimalisasi kelompok tani di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung.